Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3, yaitu pelestarian hutan. Nah, ini adalah salah satu contoh hutan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan hutan? Betul sekali. Hutan adalah kawasan atau daerah yang dipenuhi dengan berbagai pepohonan dan tumbuhan lainnya. Sekarang anak-anak sudah mengetahui artinya hutan. Selanjutnya, mari kita belajar tentang jenis-jenis hutan. Jenis hutan berdasarkan iklimnya. Berdasarkan iklimnya, jenis hutan ada 4. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Jenis hutan ini memiliki ciri-ciri berupa pohon yang berdaun lebar, daunnya berwarna hijau sepanjang tahun, dan juga memiliki banyak tumbuhan epifit, lumut, palem, ataupun pohon panjat sejenis rotan. Yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim ini berlokasi di daerah tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun ciri-ciri hutan musim adalah pohonnya sedikit, daunnya merangga saat musim kemarau, serta daunnya bersemi saat musim hujan. Yang ketiga adalah hutan sabana atau savana. Hutan sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pohon perdu. Banyak berlokasi di daerah tropis yang memiliki sedikit curah hujan. Kalau di Indonesia, hutan sabana ini banyak sekali dijumpai di wilayah Nusa Tenggara. Berikut adalah hutan bakau atau hutan mangrove. Hutan bakau merupakan jenis hutan yang terletak di daerah pantai. Hutan bakau ini sangat penting karena membantu menyelamatkan daerah pantai dari bahaya abrasi. Apa abrasi, anak-anak? Ya, pengikisan lapisan tanah yang disebabkan oleh gelombang laut. Jenis hutan berdasarkan jenis pohonnya. Berdasarkan jenis pohonnya, ada hutan homogen. Hutan homogen itu merupakan sebutan untuk hutan yang hanya memiliki satu jenis tumbuhan saja. Biasanya hutan seperti ini sengaja dibuat oleh manusia untuk meraih tujuan tertentu, seperti untuk keperluan penghijauan atau industri. Contoh hutan homogen yang ada antara lain bisa hutan pinus, hutan jati. Nah, itu salah satu contoh hutan homogen. Ada hutan heterogen. Hutan heterogen itu kebalikannya dari hutan homogen. Hutan heterogen adalah hutan yang memiliki berbagai jenis tumbuhan. Hutan ini sering disebut juga sebagai hutan belukar alias hutan perawan.
Jenis hutan berdasarkan fungsinya. Nah, ini adalah gambar hutan lindung. Hutan lindung ini memiliki berbagai fungsi, seperti fungsi hidrologis atau fungsi untuk mengarahkan air masuk ke dalam tanah, menyimpannya sebagai cadangan air tanah, dan menghambat laju pergerakan air di dalam tanah. Bisa untuk mencegah terjadinya banjir serta melindungi tanah dari bahaya abrasi. Yang kedua ada hutan suaka alam. Nah, hutan suaka alam itu berfungsi untuk melindungi jenis flora dan fauna tertentu. Yang ketiga adalah hutan produksi. Hutan produksi itu biasanya digunakan sebagai bahan industri. Sekarang Bu Titik sampaikan bagaimana cara melestarikan hutan. Yang pertama, kita melakukan reboisasi. Apa reboisasi itu anak-anak? Ya, reboisasi itu penanaman hutan kembali. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Menerapkan sistem tebang tanam. Jadi ketika kita sudah menebang, artinya kita ikuti dengan menanam tanaman yang baru. Yang keempat, memberi sanksi kepada orang yang menebang supaya ada rasa jera, tidak menebang pohon sembarangan. Yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Memberikan seminar pelestarian hutan. Nah, itu adalah cara-cara untuk melestarikan hutan. Manfaat hutan. Dari berbagai manfaat itu Bu Titik tuliskan. Ini adalah hanya beberapa saja. Kita golongkan menjadi dua. Ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Apa manfaat langsungnya? Ya, menghasilkan kayu dan non kayu yang bisa digunakan untuk keperluan industri. Itu adalah manfaat langsung. Nah, ada manfaat yang tidak langsung, seperti membersihkan udara, menghasilkan oksigen, tempat berlindung. Tempat berlindung, kalau dulu orang Indonesia perang itu bisa berlindung di dalam hutan. Tempat rekreasi, tempat menampung air hujan, mencegah banjir, mencegah erosi, bisa untuk tempat melestarikan hewan. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini tentang hutan. Selanjutnya nanti anak-anak kerjakan tugas yang ada di buku kalian.